Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian yang mengikuti mata kuliah Pancasila dan juga para pendengar dan pemirsa yang sedang menonton video ini. Ini adalah video pembelajaran mata kuliah Pancasila pertemuan ke-6 dengan tema Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, bagi para mahasiswa yang mengikuti kelas atau mata kuliah ini, silakan Anda siapkan alat tulis dan buku catatan, karena apa yang saya sampaikan tidak semuanya tertulis di layar, namun mungkin hanya saya sampaikan secara oral ya. Sehingga silakan Anda catat poin-poin penting termasuk apa yang saya sampaikan secara oral. Oke, mari kita mulai. Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, kalau kita ngomong filsafat, wah, bayangan kita sudah ngeri sekali ya. Filsafat sesuatu yang rumit, abstrak, yang kadang-kadang baru baca 1, 2, atau 3 kalimat ya mendengarkan filsafat, baru beberapa saja kita sudah merasa pusing atau semacamnya. No, tidak semacam itu. Nah, terutama bagi Anda yang mengikuti mata kuliah ini, saya kira kita harus membiasakan diri untuk memahami hal-hal yang sifatnya abstrak. Ya, karena itu bagian dari tuntutan mahasiswa ya, kita memahami konsep-konsep dan bisa menjabarkannya ke dalam hal-hal yang operasional dan teknis. Nah, termasuk dalam memahami filsafat, Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, ada beberapa perspektif penting mengapa Pancasila itu perlu dipahami sebagai suatu sistem filsafat. Pertama, karena Pancasila ya sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara, itu harus dipahami secara rasional dan mendasar, dan itu menyeluruh ya, rasional. Jadi ketika kita memahami Pancasila itu kita memahami rasionalisasi Pancasila pada berbagai bidang ya, menyeluruh, terus kemudian juga mendasar di segala lini kehidupan. Kita memahami bahwa di balik semua itu adalah nilai-nilai Pancasila yang entah kita sadari atau tidak ada di situ, gitu ya. Jadi pertanggungjawaban rasional, mendasar dan menyeluruh. Kemudian juga dari yang rasional, mendasar, menyeluruh itu, Pancasila itu juga kemudian terejawantakan secara operasional. Tidak hanya mengawang-awang, tidak hanya mendasar, tidak hanya abstrak, tetapi dia juga terejawantakan secara operasional. Nah, misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa, secara rasional, secara mendasar, secara menyeluruh, bagaimana kita memahami? Ya, kita kan bisa merasionalkan manusia itu ya makhluk yang berketuhanan atau makhluk yang mempercayai adanya Tuhan dan membutuhkan adanya Tuhan. Tidak mungkin manusia itu tidak butuh Tuhan. Masa manusia bisa menentukan kapan dia lahir, bagaimana dia lahir, dari orang tua mana dia lahir? Kan tidak. Kan pasti ada sesuatu yang powerful yang menentukan kapan, di mana, dari siapa, ya pada lingkungan seperti apa seorang anak itu bisa lahir. Nah, pasti itu kaitannya dengan prima causa atau Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Dan itu mendasar, itu sangat mendasar. Menyeluruh ya pasti semua manusia mengalami itu. Nah, itu pertanggungjawaban yang rasional dan juga operasional. Operasional artinya ini filsafat Pancasila ya, pemahaman Pancasila secara filsafati itu bisa dioperasionalkan. Bisa dioperasional artinya masuk ke dalam teknis-teknis dalam berbagai bidang yang sedang dibahas. Misalnya kita ngomong hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu kan juga kaitannya dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian dari situ muncul konsep HAM. Nah, di dalam konsep HAM itu kan juga ada nilai Pancasila di situ, di mana nilai-nilai kemanusiaan, ya kebebasan berbicara itu
dibahas. Nah, operasionalnya bagaimana? Nah, operasionalnya ya dalam berbagai aturan, ya, dalam standar operasional prosedur atau dalam kode etik perilaku misalnya, ya, kebebasan bicara itu dijunjung tinggi dan juga diatur. Pengaturan kebebasan berbicara itu adalah penjabaran operasional dari nilai-nilai Pancasila. Terus kemudian ruang dialog. Nah, Pancasila ini juga merupakan ruang dialog di mana berbagai pemikiran tentang nilai-nilai Pancasila itu didialogkan, ya, didiskusikan, ya, untuk menemukan rasionalisasi, untuk menemukan substansi yang sifatnya mendasar dan menyeluruh kembali ke yang pertama tadi. Jadi di sini Pancasila sebagai satu sistem filsafat itu menyediakan ruang bahwa nilai-nilai Pancasila secara filsafati itu membuka ruang-ruang dialog antar pemikir, antar aliran, antar tokoh, ya, yang menyebabkan Pancasila itu justru semakin kaya secara kajiannya. Kalau kita ingat dari sejarah Pancasila, ya, di mana sidang BPU PKI dari 29 Mei sampai dengan 1 Juni, ya, itu adalah ruang dialog yang luar biasa antar berbagai tokoh untuk menggodok, untuk menemukan, mendiskusikan apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia, yang akhirnya ditemukan 5 sila itu dianggap sebagai hari lahir Pancasila itu 1 Juni itu tadi. Nah, itu kan penggodokan beberapa hari menggodok dasar negara dan oleh tokoh-tokoh nasional. Jadi luar biasa kalau kita bayangkan diskusi ruang dialog yang terjadi pada saat rapat BPU PKI itu. Nah, kemudian juga Pancasila sebagai kerangka evaluasi. Kalau kita mau Pancasila ini juga sebagai satu pemikiran yang mendasar, rasional, menyeluruh untuk mengevaluasi satu isu, satu kejadian, peristiwa, satu kebijakan, satu peristiwa, hal-hal yang itu kira-kira Pancasilais atau tidak, itu sesuai dengan Pancasila atau tidak. Bagaimana Pancasila menilai, menimbang, ya, memberikan penjelasan atas suatu hal. Jadi ini kerangka evaluasi. Nilai-nilai sila-sila dalam Pancasila, ya, Pancasila sebagai sistem filsafat itu memberikan evaluasi atas seseorang, peristiwa, berbagai hal, ya, yang kemudian dianggap itu sebagai ini masuk secara Pancasila, masuk apa tidak sih ini misalnya, gitu ya. Misalnya misalnya kejadian terorisme, ya, ekstremisme semacam itu. Kalau kita kaji secara Pancasila, apakah gerakan-gerakan ekstremis, ya, semacam itu adalah masuk secara Pancasila. Nah, jadi Pancasila itu sebagai kerangka evaluasi. Nah, masih lanjutannya, ya, Pancasila, ya, dalam kajiannya sebagai satu sistem filsafat menempatkan diri sebagai objek sekaligus sebagai subjek. Ya, ini Pancasila sebagai objek dan Pancasila sekaligus sebagai subjek dalam sistem filsafat. Nah, kita lihat terlebih dahulu Pancasila sebagai objek, ya. Jadi dalam genetivus objektivus, Pancasila itu sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem dan cabang-cabang filsafat. Saya jelaskan lebih lanjut. Contoh, Pancasila sebagai objek itu artinya Pancasila dipelajari. Misalnya pada buku Pancasila
Pancasila sebagai pemikiran substansialistik Aristoteles. Jadi Pancasila, sila-sila dalam Pancasila ini dibahas secara filosofis menggunakan pemikiran substansialistiknya Aristoteles. Yang menjadi subjek adalah pemikiran substansialistiknya Aristoteles. Yang dibahas, yang menjadi bahan kajiannya adalah Pancasila, sila-sila dalam Pancasila. Nah, contoh berikutnya misalnya nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius Driyarkara. Nah, Driyarkara menggunakan filsafat eksistensialisme religius untuk membedah Pancasila, untuk membahas Pancasila, untuk memahami Pancasila secara filosofis. Masih banyak lagi. Pancasila misalnya ya, contoh lain, Pancasila dilihat dari revolusi industri 4.0 and society 5.0 misalnya kayak gitu. Itu berarti Pancasila sebagai objek. Nah, bagaimana dengan Pancasila sebagai subjek? Berarti kebalikannya, Pancasila sebagai subjek itu berarti nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi, mengevaluasi, untuk memahami, ya, untuk mendapatkan pengetahuan dari berbagai aliran filsafat yang berkembang. Contohnya, masih ada penjelasan lanjutannya. Pancasila itu juga berguna untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ini seperti tadi ya, Pancasila sebagai kerangka evaluasi. Kerangka evaluasi. Nah, contohnya, ini contohnya nanti luas sekali. Tapi pada posisi subjek ya, Pancasila itu digunakan sebagai pisau analisis, digunakan sebagai sistem filsafat, ya, digunakan sebagai paradigma atau cara berpikir, digunakan sebagai perspektif untuk mengkritisi, untuk memahami, ya, untuk melihat dunia ini, untuk melihat segala sesuatu. Atau kalau dalam bahasa Jermannya sih Weltanschauung gitu ya. Nah, berdasarkan posisi Pancasila sebagai subjek, ya, untuk melihat dunia, maka Pancasila sebagai sistem filsafat perlu didudukkan posisinya berdasarkan cabang-cabang filsafat. Nah, pertama kita lihat landasan ontologis filsafat Pancasila. Kita ingat ya, kalau cabang Pancasila itu ada 3. Berarti ada ontologi filsafat Pancasila, ada epistemologi filsafat Pancasila, dan juga ada aksiologi filsafat Pancasila. Nah, ini kalau posisinya Pancasila adalah sebagai subjek. Nah, saiki lanjutane awake dhewe membahas filsafat sebagai subjek. Filsafat Pancasila sebagai subjek. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah landasan ontologis filsafat Pancasila. Yang ini nanti untuk melihat tadi Weltanschauung atau kehidupan tadi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang ada atau membahas tentang eksistensi. Ada eksistensi atau wujud. Wujud. Pokoknya sesuatu tentang ada. Atau unsur yang paling umum yang bersifat abstrak atau substansi. Itu tadi ya,
karena filsafat itu mendasar, menyeluruh dan rasional itu tadi. Maka kalau kita menggali sesuatu itu sampai ke dasarnya, komprehensif atau menyeluruh, ya kita menemukan satu titik di dasarnya, itu disebut sebagai substansi dari sesuatu. Nah, kalau kita melihat Pancasila sebagai satu cabang filsafat dari ontologinya, maka Pancasila itu mencoba dipahami dan memahami, ya, sebagai dasarnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Landasan ontologi filsafat Pancasila berarti dia membahas tentang hakikat segala yang ada. Hakikat atau hakikat atau substansi sama saja. Segala yang ada. Nah, ini kan yang ada secara umum. Ini yang membedakan dengan disiplin-disiplin ilmu yang membahas secara khusus. Kalau misalnya Anda mahasiswa hukum, Anda mahasiswa psikologi, Anda mahasiswa di ilmu tertentu, nah ada yang dibahas adalah ada yang secara khusus yang menjadi objek perkuliahan psikologi, yang menjadi objek dari ilmu hukum misalnya gitu. Tapi kalau ontologi itu khusus semuanya, lintas ilmu. Nah, landasan ontologis Pancasila itu artinya berarti, ya kita sekarang masuk ke landasan ontologis Pancasila, artinya adalah sebuah pemikiran filosofis atas hakikat sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Nah, kata kuncinya ini hakikat atau substansi atau ada atau eksistensi. Jadi hakikat sila-sila Pancasila ini sebagai falsafah negara Indonesia itu apa? Nah, itu kan yang dibahas ontologi. Apa hakikat sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia? Nah, sekarang kita lihat. Dilihat ini sudah ini sudah ini yang membedakan ya. Nah, pemahaman atas substansi Pancasila itu ya diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Nah, pemahaman atas substansi sila-sila Pancasila, kalau kita paham substansi dari sila-sila Pancasila, itu berarti adalah kita mengakui eksistensi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena secara substansi bangsa Indonesia itu tercermin dari substansi nilai-nilai sila-sila Pancasila. Mulai dari ketuhanan sampai keadilan sosial itu adalah substansi ontologi filsafat Pancasila. Misalnya sekarang kita lihat sila yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Secara ontologis ini adalah merupakan pengakuan terhadap wujud atau eksistensi Tuhan yang Maha Esa. Berarti secara filsafat Pancasila ini adalah filsafat yang religius, karena filsafat yang mengakui adanya Tuhan, bukan filsafat yang justru mempertanyakan Tuhan atau bahkan menolak dan menganggap Tuhan sudah mati misalnya. Justru filsafat Pancasila adalah filsafat yang mengapresiasi, yang mengakui Tuhan yang Maha Esa. Kemudian juga ketuhanan yang Maha Esa ini juga adalah pengakuan bahwa kebebasan beragama, ya, saling menghargai dan toleransi yang ada di bangsa Indonesia itu telah ada ya dalam sejarah bangsa dan dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama jauh sebelum Indonesia ada. Yang namanya toleransi, yang namanya saling menghargai
yang namanya kebebasan memeluk agama masing-masing itu sudah ada dan dipraktikkan oleh bangsa-bangsa di seluruh penjuru Nusantara yang masih berwujud kerajaan-kerajaan. Nah, pengakuan akan substansi semacam itu adalah yang menjadi fokus dari ontologi sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Secara ontologis berarti kita mengakui bahwa setiap orang itu memiliki martabat yang sama. Ada martabat yang sama di balik eksistensi setiap orang. Dan setiap orang harus diperlakukan secara adil sebagai manusia. Yang itu menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Nah, pengakuan akan hak asasi manusia itu artinya kita mengakui bahwa prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada. Substansi tersebut ada dan itu berharga secara aksiologis nanti ya. Terus kemudian prinsip persatuan Indonesia. Nah, pada sila ketiga ini ya persatuan Indonesia adalah satu substansi yang mana ia melampaui perbedaan-perbedaan, melampaui keragaman-keragaman, entah itu suku, agama maupun kelompok-kelompok masyarakat. Ya, dan kalau sudah melampaui perbedaan-perbedaan sektarian seperti itu tadi, maka wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan identitas diri bangsa Indonesia. Nah, secara ontologis yang menjadi substansi sila ketiga adalah adanya identitas diri bangsa Indonesia. Nah, identitas bangsa Indonesia itu sudah, kalau secara sejarah ya, ontologi dari sejarahnya itu sudah sejak Sumpah Pemuda, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu adalah pengakuan terhadap eksistensi, terhadap substansi, terhadap adanya persatuan Indonesia. Itu ya. Terus kemudian juga sila keempat, maknanya bahwa sistem demokrasi yang diusahakan dan ditempuh itu melalui proses musyawarah demi terciptanya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas, untuk menghindari dominasi mayoritas, untuk menghindari tirani minoritas. Yang mayoritas itu belum tentu benar, yang minoritas itu belum tentu salah, dan demikian sebaliknya. Maka sebelum orang Indonesia atau sebelum Indonesia merdeka, ya prinsip demokrasi yaitu sudah dipraktikkan dalam rembuk, dalam musyawarah supaya sampai pada mufakat. Nah, ini pengakuan bahwa eksistensi sila keempat itu sudah ada dan dipraktikkan oleh bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia secara de jure itu ada. Kemudian juga prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima, ya, didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia, di mana Indonesia itu masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu merdeka dan hidup dalam kesejahteraan. Indonesia itu aslinya itu orangnya sejahtera, gimana tidak sejahtera? Bahwasanya Indonesia itu seperti potongan surga, ya, yang sangat kaya sumber daya alamnya. Secara rasional, ya, secara logis harusnya orang Indonesia itu welfare alias sejahtera. Bahwasanya sekarang orang Indonesia itu ada yang jatuh miskin dan semacamnya, itu maka kondisi yang harus diatasi, kondisi yang harus pemerintah
beri solusi supaya kembali ke asal, kembali ke eksistensi, kembali ke substansi bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang welfare, yang hidupnya sejahtera, yang jauh dari kemiskinan. Ya karena memang substansinya begitu, tidak mungkin orang Indonesia itu miskin, atau yang mungkin adalah orang Indonesia itu dimiskinkan, karena sejatinya memang orang Indonesia itu sejahtera dan itu menyeluruh. Ini landasan ontologisnya. Justru dari landasan ontologis semacam ini ya, kita jadi bertanya, "Loh Pak, kenapa kok ada kemiskinan?" Nah, misalnya kayak gitu. Itu pertanyaan berikutnya. Kemudian dari ontologi tadi kan kita sudah melihat bahwa sila-sila Pancasila itu sudah ada. Sila-sila dalam Pancasila itu secara ontologis itu ada, secara substansial itu sudah eksis dalam masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita juga melihat ya Pancasila dari sudut pandang epistemologisnya. Apa itu epistemologi? Ia adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan pengetahuan, lingkup pengetahuan, dan dasar umum dari pengetahuan. Nah, ini bahasanya atau kajiannya adalah tahu dan pengetahuan itu sendiri. Nah, epistemologi itu terkait dengan pengetahuan yang sifatnya sui generis atau umum. Kalau khusus ya seperti tadi di ilmu pengetahuan. Dan itu berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan mendasar dari pengetahuan itu sendiri. Nah, singkatnya, secara epistemologis kita bisa melihat pengetahuan itu dibagi menjadi dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan rasional dan pengetahuan empiris. Kalau pengetahuan rasional itu adalah pengetahuan yang mendasarkan pada akal sehat. Dasarnya adalah akal sehat, dasarnya adalah rasio. Dan kalau sesuatu itu logis, maka ia dianggap benar. Kalau empirisme adalah ilmu pengetahuan yang bertumpu pada bukti-bukti empiris, pada kejadian nyata yang terjadi secara empiris dan ada buktinya dan bisa dibuktikan kebenarannya melalui penyelidikan empiris. Kalau dia empiris, ya, maka kalau dia bisa dibuktikan secara empiris, maka dia benar. Yang satu, maka kalau rasionalisme itu biasanya orangnya a priori. A priori itu berarti sebelum kejadian. Kalau a posteriori itu setelah kejadian. Setelah dibuktikan secara empiris, maka dia dianggap benar. A posteriori. Kalau a priori itu adalah kebenaran yang belum terbukti secara empiris pun dia sudah dianggap benar karena kebenarannya secara logis. Nah, secara a posteriori, nah kita masuk ke Pancasilanya sekarang. Secara a posteriori, ya, dari pengetahuan a posteriori, Pancasila itu merupakan pengetahuan yang sudah tertanam dalam pengalaman hidup rakyat Indonesia. Sehingga dulu Bung Karno hanya menggali dari bumi pertiwi Indonesia. Ketika Soekarno itu diasingkan di ND, diasingkan ke Minang, diasingkan ke berbagai tempat di Indonesia, Soekarno itu tidak hanya diam di kamar tidur-tiduran, weanan gitu, enggak. Tetapi Soekarno itu berkeliling. Dia bertemu dengan warga sekitar dan mengamati falsafah hidup warga di mana dia itu diasingkan. Dari situlah ya Soekarno kemudian menggagas tentang Pancasila. Jadi Pancasila itu ya secara pengetahuan ia sangat kental dengan pengetahuan empirisme yang kebenarannya bersifat a posteriori.
dibuktikan dulu baru dianggap benar. Soekarno sudah membuktikan dari pengalamannya berkeliling dan diasingkan di berbagai penjuru di Nusantara. Dari situ kemudian dia melihat nilai-nilai yang tertanam dalam masyarakat, yang itu terus kemudian dia rumuskan dalam sila-sila Pancasila. Sehingga pengetahuan di balik sila-sila Pancasila yang mendasari sila-sila Pancasila itu adalah pengetahuan dari pengalaman empiris Soekarno dan juga para pendiri bangsa. Bisa dipahami ya? Namun juga Pancasila itu juga bersifat a priori. Artinya, saya jelaskan di sini. Pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman dalam kehidupan bangsa Indonesia, yakni ketika menetapkan Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatasi pluralisme etnis, religi, dan budaya. Pancasila diyakini mampu mengatasi keberagaman tersebut sehingga hal tersebut tidak menimbulkan konflik di antara anak bangsa. Dan itu artinya mencerminkan tingkat pengetahuan yang dinamakan a priori. Nah, kalau kita a priori itu kita sudah punya prediksi. Kalau a posteriori itu kan ke belakang karena sudah dibuktikan. Kalau a priori itu ke depan, sifatnya prediksi. Nah, Soekarno itu kan punya pengetahuan a posteriori tentang nilai-nilai Pancasila, yang itu terus kemudian dibikin sila 1 sampai sila kelima. Itu kan dasarnya a posteriori. Tetapi dari a posteriori itu ia juga bermakna a priori. Mengapa? Karena nilai-nilai dalam Pancasila itu akan berguna untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Nah, masa yang akan datang ini kan belum terbukti secara empiris, tetapi ia bisa diprediksi dan kemudian bisa dirumuskan solusinya dalam Pancasila. Nah, kayak gitu. Berbagai macam konflik keagamaan itu bisa diselesaikan dengan dasar a priori Pancasila. Berbagai konflik disintegrasi itu bisa dikembalikan dan dicarikan solusinya dari sila-sila Pancasila. Berbagai konflik politik, berbagai macam ketidakadilan sosial, berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia itu bisa dikembalikan dan dicarikan solusinya dari nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila. Mengapa? Karena Pancasila adalah juga pengetahuan yang a priori, yang nilai-nilainya itu diprediksi bisa mengatasi berbagai problem yang muncul di masa yang akan datang. Itu adalah a priorinya Pancasila. Jadi Pancasila secara epistemologis ia mengandung a posteriori dari masa lalu dan sekaligus ia mengandung a priori yang berguna untuk Indonesia di masa-masa yang akan datang. Itu landasan epistemologis Pancasila. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa itu digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara dari dulu sampai sekarang, yang sudah menyembah Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai cara, baik dari animisme, dinamisme, dari Hindu, kemudian masuk Buddha, kemudian masuk Nasrani, kemudian masuk Islam. Itu adalah praktik bagaimana bangsa di Nusantara, Indonesia zaman dulu itu telah menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajah selama berabad-abad. Oleh karenanya ya, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, di dalam kalimat ini ya, di dalam kalimat bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan,
berasal dari pengalaman empiris atau kebenaran a posteriori bahwa bangsa Indonesia itu sudah dijajah dan itu tidak enak dan itu tidak berperi kemanusiaan. Kan gitu dasar a posteriorinya. Kemudian sila persatuan Indonesia itu digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa terpecah belah yang dilakukan oleh penjajah kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera itu menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Hei masyarakat Indonesia, jangan mau dipecah belah oleh Belanda. Kan pesan a posteriorinya kayak gitu. Sehingga di masa yang akan datang, baik hari ini maupun esok, kita sudah punya landasan loh, sila ketiga. Jangan sampai kita itu mau dipecah belah baik oleh ancaman internal maupun ancaman eksternal, gitu kan? Ini a priorinya kayak gitu. Kemudian sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digali dari budaya Indonesia Nusantara zaman dulu yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, apapun namanya, urun rembuk, ya musyawarah antar kepala suku atau apapun namanya, ya itu sudah dipraktikkan pada zaman bangsa-bangsa Nusantara dulu. Juga nilai keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia itu juga digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang itu mencerminkan sikap gotong royong, ya, keadilan sosial, gotong royong. Kalau ada yang tidak mampu ya kita bantu secara gotong royong. Kalau kita mau bikin jembatan ya jembatan kita bikin secara gotong royong. Ya, kalau ada masalah ya kita hadapi secara gotong royong dan keputusannya diputuskan secara musyawarah mufakat. Nah itu kan kalau dilihat dari masa lalu kita melihat itu secara a posteriori. Tetapi kalau ke depannya kita melihat bahwa kebenaran Pancasila itu kebenaran yang sifatnya a priori untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah di masa yang akan datang. Kayak gitu. Nah itu tadi Pancasila secara epistemologis. Bagaimana sekarang ya Pancasila dalam jagat aksiologinya? Nah, bagi Anda yang mungkin ngantuk, silakan sambil ngopi, silakan sambil ngemil, silakan Anda sambil makan, atau Anda yang perokok silakan sambil merokok, ya. Yang penting apa yang saya jelaskan itu bisa Anda pahami. Tapi sekali lagi jangan lupa mencatat poin-poin penting dari yang saya jelaskan, yang mungkin tidak ada di layar tetapi saya sampaikan secara lisan. Nah sekarang kita masuk pada landasan aksiologis filsafat Pancasila. Apa itu aksiologi? Ia adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai atau value. Apa itu value? Value itu berarti sesuatu yang berharga, sesuatu yang menjadi prinsip dasar. Ini beda dengan substansi ya, mirip dengan substansi tetapi ia bisa sama, ia bisa berbeda dengan substansi. Nah, ini adalah value, nilai. Value atau nilai ini mungkin dia adalah substansi atau mungkin juga dia kata lainnya ya atau sinonimnya mungkin juga adalah belief system, mungkin kata lainnya adalah misalnya paradigma, mungkin ia juga adalah ideologi. Nah, sinonim dari value atau terjemahan dari value ini luas sekali. Nah, jadi ini adalah cabang filsafat yang membahas tentang value dari sesuatu. Nah, sekarang yang menjadi salah satu diskusi penting dalam aksiologi Pancasila adalah perdebatan atau diskusi antara nilai dan bebas nilai. Misalnya kayak gini,
apakah segala sesuatu di dunia ini ada yang bebas nilai? Ada enggak di dunia ini ya sesuatu yang itu adalah bebas nilai? Atau semuanya itu pasti memiliki value di dasarnya atau di baliknya? Nah, kalau dalam ilmu-ilmu alam, ilmu pengetahuan, ya, ilmu-ilmu yang eksak, biasanya para ilmuwannya itu akan sangat mempercayai bahwa ada sesuatu yang itu bebas nilai. Contoh, 1 tambah 1 itu ya 2. Baik Anda itu komunis, atau Anda itu ateis, atau Anda itu Pancasilais, atau Anda itu Kristen Islam, Anda itu Jawa, Anda itu Sunda, atau apapun, ya 1 tambah 1 itu 2. Artinya 2 itu bebas nilai, ia bersifat objektif dan universal. Mau di Indonesia, mau di Arab Saudi, mau di Amerika, 1 tambah 1 2. Karena 2 itu bebas nilai. Mau ideologi apapun, mau agama apapun, mau orang manapun, ya 1 tambah 1 2. Itu artinya 2 itu objektif, 2 itu bebas nilai, tidak terpengaruh oleh nilai, belief system, paradigma, atau ideologi apapun. Nah, itu yang disebut bebas nilai. Nah, kalau nilai, nah ini kalau sesuatu itu nilai, ini bisa saya contohkan. Berarti kalau 1 tambah 1 menurut orang Indonesia itu 2. Kalau 1 tambah 1 menurut orang Malaysia itu 12. 1 tambah 1 menurut orang Amerika itu 21 misalnya. Nah, itu artinya ya 1 tambah 1 sama dengan berapapun itu terkait dengan nilai-nilai yang melatar belakangi orang yang melakukan perhitungan tadi. Nah, jadi perhitungan tadi bukan lagi objektif, tapi dia menjadi subjektif. Dia menjadi syarat dengan nilai, tergantung siapa yang menghitung. Nah, kan kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia itu ia mengandung berbagai macam dimensi kehidupan manusia, mengandung berbagai, saya tambahi di sini ya, mengandung berbagai nilai. Nah, saya tambahi di sini nilai dimensi kehidupan manusia seperti nilai spiritualitas pada sila pertama ya, nilai kemanusiaan pada nilai kedua, pada sila kedua, nilai solidaritas pada sila ketiga, nilai musyawarah pada sila keempat, nilai keadilan dan kesejahteraan pada sila kelima. Artinya karena Pancasila ini adalah ideologi, ia justru sangat kaya dengan nilai. Dia sangat kaya dengan nilai. Di dalam Pancasila itu seperti yang barusan saya jelaskan, syarat dengan berbagai macam nilai-nilai kehidupan, nilai kebangsaan, nilai kemanusiaan, spiritualitas, macam-macam. Jadi Pancasila itu justru merupakan sumber nilai yang memberikan aspirasi bagi rakyat Indonesia untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara secara utuh. Sekarang lebih jauh lagi penjabaran aksiologis sila-sila Pancasila. Dalam sila-sila Pancasila, sila pertama itu mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan kesakralan. Karena ini berkaitan dengan keyakinan, agama, dengan ketuhanan. Sila kemanusiaan itu mengandung nilai martabat, nilai harga diri, nilai kebebasan, nilai tanggung jawab, nilai hak asasi manusia. Itu sila kedua. Dengan nilai persatuan itu mengandung nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai kesetiakawanan, nilai-nilai persatuan, ya, nilai-nilai apa? Saling menghargai yang berbeda,
ya. Yang berbeda suku saling menghargai, walaupun berbeda tetap bersatu, ya. Garuda di dadaku, gitu ya. Terus kemudian sila keempat mengandung nilai demokrasi, mengandung nilai musyawarah, nilai mufakat, nilai berjiwa besar bila pendapatnya tidak diterima, nilai tanggung jawab apabila pemikirannya itu diterima, nilai komitmen untuk melaksanakan pemerintahan yang good governance, nilai anti korupsi itu juga masuk sila keempat, karena melaksanakan pemerintah yang jujur, adil, yang tidak korupsi itu luar biasa, dan itu berarti sesuai dengan sila keempat. Kemudian nilai keadilan, sila kelima mengandung nilai kepedulian, ya, nilai gotong royong, nilai kerja keras, ya, nilai nilai untuk menghemat, nilai untuk menabung, hemat pangkal kaya, ya. Itu adalah bagian atau nilai-nilai yang dikandung oleh sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentu tidak hanya nilai-nilai yang baru saja saya utarakan, tetapi masih banyak nilai-nilai lain yang itu dikandung oleh setiap sila Pancasila. Kembali pada penjelasan yang saya tadi, Pancasila bukanlah bebas nilai, tetapi Pancasila adalah sumber dari berbagai macam nilai yang itu kompatibel dengan kehidupan bangsa-bangsa Indonesia. Bahkan sejak ketika masih zaman kerajaan, sejak masih zaman Nusantara. Nusantara itu artinya Nusa itu pulau, Antara itu berarti kepulauan, antar pulau-pulau, artinya negara Indonesia itu arsipelago, maritim, negara yang kepulauan itu tadi. Nah, itu adalah penjelasan saya, ya, tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, baik Pancasila sebagai objek filsafat, Pancasila sebagai subjek filsafat, baik itu secara ontologis, secara epistologis maupun secara aksiologis. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Sampai di sini dulu, kita akan berjumpa lagi pada video pembelajaran yang lain di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.